kita harus lebih cerdas lagi, kita harus lebih pintar lagi dalam melihat situasi, bukan hanya sekedar saling ejek-ejekan di kolom komentar teman-teman, dan tentunya itu tidak bagus untuk pesepak bolaan kita, Kak. Halo Sobat Bola Bocor, kali ini saya masih ingin membahas sedikit tentang laga kemarin yang sempat membuat kita bingung, di mana pertandingannya sempat terhenti pada menit ke-86 setelah wasit Yudi Nur Cahya mengesahkan gol dari PSM Makassar, dan tiba-tiba pertandingan berhenti begitu lama. Tapi kita akan melihat, karena official statement dari Persik Kediri udah keluar dari website resmi dari Persik Kediri, teman-teman. Nanti saya akan membacakannya seperti apa poin-poinnya, karena kalau saya lihat tadi ada 6 poin yang penting menurut saya untuk saya sampaikan kepada teman-teman semua, biar ya kita semua nggak gagal paham tentang apa yang terjadi pada kejadian di pertandingan Persik Kediri versus PSM Makassar, khususnya pada menit ke-86 dan menit-menit yang lainnya yang membuat pertandingan ini ya banyak perdebatan, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin membacakan juga apa yang dikatakan oleh Ahmad Amiruddin setelah pertandingan selesai, atau jumpa pers setelah laga ini selesai, teman-teman. Ini dari official atau akun resmi Instagram dari PSM Makassar, teman-teman ya. Jelas, kami sangat kecewa mengenai regulasi, sebab di aturan adalah 2 kali 30 menit pemberhentian dalam kurung penundaan. Setelah itu pertandingan dihentikan. Pada saat ini pelatih kami pulang karena mengejar tiket pesawat, namun setelah pelatih tahu bahwa tidak ada lanjutan pertandingan, pelatih langsung pulang, dan di menit-menit terakhir pelatih sudah tiba di bandara. Pertandingan dilanjutkan dengan sisa waktu 3 menit dan tambahan waktu 6 menit. Dan pada dasarnya kami sangat kecewa. Kami meminta ketegasan wasit, dan ini demi kemajuan sepak bola Indonesia. Ahmad Amiruddin. Ya, benarnya juga kata Ahmad Amiruddin, ini benar-benar dibutuhkan ketegasan wasit, karena awal dari permasalahan ini yaitu wasit tidak cermat, tidak tegas melihat apa yang terjadi di dalam lapangan, teman-teman. Tentunya bukan cuman gol ini aja. Kalau menurut penglihatan saya, teman-teman, di pertandingan ini ada beberapa yang seharusnya jadi pelanggaran tidak di-call jadi pelanggaran. Ada juga pernyataan dari pihak Persik Kediri yang saya sempat membaca-baca sedikit tadi, bahwa ada juga gol dari Persik Kediri yang hampir mirip kejadiannya seperti gol PSM Makassar yang disahkan oleh wasit di pertandingan ini, teman-teman. Ahmad Amiruddin meminta wasit untuk lebih tegas lagi dalam memimpin pertandingan. Nah, seperti apa official statement dari Persik Kediri? Oke, kita akan membacakannya, teman-teman. Nah, sebelum saya melanjutkan untuk membacakan official statement dari Persik Kediri, saya ingin teman-teman semua dengan seksama membaca atau mendengarkan sampai selesai apa isi dari statement dari Persik Kediri tentang kejadian yang terjadi antara Persik Kediri versus PSM Makassar kemarin, teman-teman. Oke. Official statement Persik Kediri terkait laga kontra PSM Makassar tanggal 18 bulan 12 di Stadion Brawijaya. Diposting oleh tim redaksi Persik Kediri 18 Desember 2023. Lanjut, pertandingan kompetisi Berliga 1 Indonesia pekan ke-23 antara Persik Kediri melawan PSM Makassar Senin tanggal 18 bulan 12 sempat mengalami penundaan. Hal itu terjadi berdasarkan keputusan wasit yang memimpin, yakni Yudi Nur Cahya. Penundaan terjadi pada menit ke-87 babak kedua, sesaat setelah terjadi gol bagi PSM Makassar, di mana wasit pada saat itu tidak langsung mengesahkan gol tersebut dan membiarkan pertandingan berjalan beberapa saat, di mana tim Persik Kediri juga melakukan serangan balik dan juga memiliki kesempatan mencetak gol sebelum akhirnya gol PSM Makassar tersebut disahkan setelah beberapa saat. Kemudian
diduga terjadi kejadian selebrasi berlebihan oleh PSM Makassar yang memancing reaksi penonton yang berada di tribun selatan Stadion Brawijaya. Selain itu, asisten wasit yang berlari masuk ke dalam ruangan di dalam stadion tanpa memberikan keputusan terkait status pertandingan juga memantik aksi dari penonton yang berada di tribun. Kejadian hanya berlangsung selama beberapa menit. Situasi tetap kondusif. Baik dari pihak Pampel dan keamanan menilai tidak terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan kerusuhan. Namun demikian, perangkat pertandingan memutuskan untuk menunda pertandingan. Pihak Pampel keamanan baik dari unsur steward yang melekat di kepanitiaan Aliansi Supporter Persik Kediri dan Kapolres Kota Kediri menghadiri pertemuan emergensi dengan perangkat pertandingan. Persik Kediri menyayangkan adanya kelalaian yang dilakukan oleh wasit di mana ketidaktegasan tersebut menyebabkan kerugian di kedua tim baik Persik Kediri maupun PSM Makassar. Baik dari sisi kualitas bermain di mana pada saat itu Persik Kediri pun memiliki peluang untuk menyamakan kedudukan dalam durasi normal sesaat setelah gol yang dilakukan PSM. Selain itu, kedua klub juga dirugikan dari sisi waktu bermain serta dari sisi citra kedua klub di mana munculnya berbagai opini liar yang jelas-jelas mencederai citra persepak bolaan nasional. Persik Kediri juga telah melayangkan surat resmi kepada PSSI dan meminta untuk dapat menyikapi kejadian kepemimpinan wasit tersebut dengan lebih seksama sehingga kualitas pertandingan kita terjaga guna menjaga marwah kasta kompetisi tertinggi tanah air ini. Terkait hal tersebut, kami juga menyampaikan beberapa hal. 1. Pada menit ke-52-30, Persik Kediri melakukan serangan dari sisi kiri pertahanan PSM Makassar lewat Bayu Otto nomor punggung 6 yang melepaskan umpan terobosan ke arah penalti PSM Makassar. Nuri Pasha nomor punggung 57 mencoba melepaskan umpan silang, namun pemain PSM Makassar Saprudin Tahar nomor punggung 27 menahan bola dengan tangan. Sangat disayangkan posisi wasit dan asisten wasit 2 yang dekat dan jelas dengan kejadian handball tidak berani mengambil keputusan. Seharusnya dengan posisi wasit dan asisten wasit 2 yang ideal berani mengambil keputusan handball dan memberikan hukuman penalti untuk PSM Makassar. 2. Pada menit ke-84 terjadi kesempatan bagi PSM Makassar untuk mencetak gol lewat sundulan pemain nomor punggung 4, tetapi wasit tidak memberikan keputusan apakah bola itu sudah melewati penuh garis gawang atau belum. Lalu wasit melanjutkan permainan hingga Persik berkali-kali melakukan serangan ke daerah pertahanan PSM Makassar. 3. Pada menit ke-87, pertandingan terhenti sebagai dampak atas ketidaktegasan wasit terkait dengan kejadian di gawang Persik Kediri, di mana wasit tidak dapat dengan segera memutuskan apakah pertandingan tersebut merupakan gol bagi PSM atau tidak. 4. Di menit selanjutnya, PSM melakukan protes keras ke asisten wasit 1 yang kemudian diduga diikuti dengan wasit mengesahkan gol PSM. Di saat itu Persik Kediri sempat dirugikan karena adanya kesempatan untuk melakukan serangan efektif ke gawang PSM Makassar. Selanjutnya, sesaat setelah wasit mengesahkan gol PSM Makassar, terjadi insiden selebrasi berlebihan dari pemain PSM Makassar yang memicu terjadinya saling lempar antara pemain PSM Makassar dan penonton Persik Kediri. Meski kondisi kembali kondusif, asisten wasit 1 berlari meninggalkan lapangan yang berimbas kepada berhentinya pertandingan. 5. Pada saat pertandingan dihentikan sementara, perangkat pertandingan melakukan koordinasi di ruang ganti yang dihadiri oleh pihak keamanan, panitia pelaksana, dan perangkat pertandingan. Diskusi berlangsung lebih dari 30 menit sampai kemudian perwakilan kedua tim dalam kurung manajer dihadirkan di dalam diskusi tersebut, termasuk dari unsur keamanan, perwakilan steward, panitia pelaksana, pihak Kapolresta Kediri, dan perwakilan Aliansi Supporter Persik Kediri. Di dalam diskusi tersebut, kedua tim bersepakat untuk melanjutkan pertandingan. Perlu ditegaskan bahwa perwakilan PT LIB juga berada di lokasi Stadion Brawijaya. Keputusan melanjutkan pertandingan dinilai telah sesuai dengan pasal 15 regulasi kompetisi Liga 1 BRI 2023-2024. 6.
Pada penambahan waktu babak kedua terdapat serangan dari Persik Kediri yang menghasilkan bola masuk ke gawang PSM Makassar. Kejadian ini dinilai serupa dengan peristiwa gol oleh PSM Makassar di menit ke-86. Namun, atas kejadian tersebut, wasit tidak mengesahkannya sebagai gol dan Persik Kediri dapat menerima keputusan wasit tersebut. Persik Kediri selalu mendukung terciptanya kondisi kondusif selama pertandingan berlangsung dan menyayangkan terjadinya insiden pelemparan oleh penonton Persik Kediri apapun alasannya di balik aksi tersebut. Persik Kediri selalu menjadi tuan rumah yang baik untuk klub maupun yang bertanding di Stadion Kebanggaan Kediri Brawijaya dan telah menjadi saksi bagi kedamaian dan rasa kekeluargaan yang dihadirkan oleh Persik Mania terhadap siapapun supporter tim lawan, dan perangkat pertandingan, teman-teman. Itu adalah statement dari official Persik Kediri, teman-teman, tentang kejadian yang terjadi antara PSM Makassar dan Persik Kediri ketika bertemu kemarin, teman-teman. Jadi saya tidak mereaksi dari poin ke poin karena saya ingin teman-teman juga memperhatikan dengan seksama apa yang diucapkan atau apa yang ditulis oleh official dari Persik Kediri tentang kejadian kemarin. Yang satu, Persik Kediri minta ketegasan wasit, dan tentunya wasit lah kemarin yang menurut saya emang yang menjadi awal dari terjadinya drama ini, teman-teman. Wasit benar-benar harus tegas dalam hal memimpin pertandingan. Ya kalau memang gol ya gol, kalau enggak ya enggak. Jangan tiba-tiba melanjutkan pertandingan, tiba-tiba mengesahkan satu gol juga. Begitupun sebaliknya. Kalau ada handsball ya, apalagi udah kelihatan ya, pastikan bahwa itu handsball. Jangan ragu-ragu untuk mengambil tindakan. Pelanggaran-pelanggaran juga jangan setengah-setengah. Kalau emang udah ada indikasi, ya harus di-call itu sebagai pelanggaran. Jadi wasit benar-benar sangat berperan penting bagaimana pertandingan berjalan dengan baik di atas lapangan. Jadi intinya di sini, wasit menurut saya yang memimpin di pertandingan kemarin harus diperiksa dan dievaluasi kinerjanya, teman-teman. Itu menurut saya. Oke, mungkin sampai di sini dulu karena ini official statementnya panjang sekali yang saya bacakan dan tentunya memakan waktu yang lebih lama. Jadi saya tidak bisa meng-cut-cut, teman-teman, supaya ini lengkap semua. Makanya mungkin video ini agak panjang nantinya, oke? Dan yang terakhir, sebelum saya menutup video ini, saya berharap dari baik supporter PSM Makassar dan Persik Kediri fokus terhadap apa yang terjadi di atas lapangan. Fokus terhadap apa penyebab kejadian ini terjadi. Itu yang harus kita kawal, teman-teman. Itu sebenarnya masalah kita bersama, baik dari supporter Persik Kediri maupun dari pendukung dari PSM Makassar. Ya, kita melihatkan ini tentang ketegasan wasit. Jadi teman-teman sebenarnya harus menyuarakan tentang ketidaktegasan wasit ini dalam memimpin pertandingan, bukan malah saling serang tentang satu klub satu dengan klub yang lain. Jadi kalau memang ada masalah, ini isu bersama, teman-teman. Seperti wasit ini isu bersama, ini masalah bersama. Jadi ini yang harus disuarakan terus, bukan masalah pihak satu, pihak dua. Ini bukan salah klub dari masing-masing, kan ada sesuatu yang membuat masalah ini terjadi. Jadi itu yang harus kita fokuskan. Jadi mohon kita harus lebih cerdas lagi, kita harus lebih pintar lagi dalam melihat situasi, bukan hanya sekedar saling ejek-ejekan di kolom komentar, teman-teman. Dan tentunya itu tidak bagus untuk pesepak bolaan kita kalau terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke? Mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.